Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN 11 Sungai Miri telah hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Terima kasih juga kepada rekan guru semuanya yang sudah bersedia hadir pada kegiatan pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurni dari SDN 11 Sungai Miri, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Saya merupakan CGP Angkatan 9. Kegiatan pada hari ini bertujuan dengan memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani berkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Baiklah, sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, apakah di sini Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif? Belum. Nah, kalau misalnya kita pikirkan, kalau dari budaya positif sendiri, kira-kira apa gambarannya? Adakah yang tergambar dalam Bapak Ibu semuanya apa itu budaya positif? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, budaya positif di sini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita terapkan di sekolah kita, maupun kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa kita berikan kepada murid kita. Nah, jadi di sini dalam modul 1.4 ini yang berkaitan dengan budaya positif, ada beberapa konsep inti dalam budaya positif. Konsep inti yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang keempat, ada segitiga restitusi. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru di sini yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita pernah mendengar ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat pada murid. Apakah di sini Bapak dan Ibu mengetahui apa itu pembelajaran yang berpusat pada guru? Adakah yang bisa memberikan gambaran apa itu pembelajaran yang berpusat pada guru? Ada yang bisa menggambarkan? Sebelum kita ke pembelajaran berpusat pada murid, Bu Susi? Contohnya, guru mendemonstrasikan suatu bahan atau mendemonstrasikan. Jadi itu berikut. Itu aja. Nah, ini dia dimasakkan. Saya. Oh wow, itu enggak saya pasangkan itu. Pembelajaran yang berpusat kepada guru seperti yaitu seorang guru mendemonstrasikan suatu pembelajaran di depan kelas. Ya, terima kasih kepada Ibu Susi yang telah memberikan gambaran apa itu pembelajaran yang berpusat pada guru. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira apa yang kita ketahui tentang pembelajaran yang berpusat pada murid? Ada lagi? Nah, jadi Bapak Ibu
Ibu semuanya, pembelajaran yang berpusat pada murid artinya pembelajaran semua hal itu berkaitan dengan murid. Artinya murid yang mempunyai kendali dalam pembelajaran. Contoh yang bisa berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid adalah kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kembali kepada kodrat sang anak tadi adalah kodratnya ingin selalu mendapatkan kebahagiaan. Nah, jadi di sini pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada murid artinya kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, yaitu bisa pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ya, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Saya rasa Bapak Ibu semuanya di sini sudah pernah mendengar apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, pada kurikulum Merdeka kita sudah diberikan kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru artinya kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berkaitan dengan pembelajaran berpusat pada murid, ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4 miskonsepsi. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, biasanya kita itu mempunyai kendali atau berhak untuk mengontrol murid, menuntun murid, mengontrol murid apa yang harus dilakukannya. Artinya semua perintah kita yang berikan, bukan berasal dari murid itu sendiri. Contohnya begini, coba Bapak Ibu semuanya genggam tangannya di sebelah kanan. Genggam di sebelah kanan, kemudian tangan sebelah kiri coba membuka. Membuka genggaman tangan di sebelah kanan. Apakah bisa terbuka Bapak Ibu? Tergantung kata Ibu Susi. Jadi kita mempunyai kendali apakah kita mau membuka genggaman tangan di sebelah kanan atau tidak kan? Nah, artinya kita memiliki kontrol tersendiri. Bukan orang lain yang mengontrol kita, tapi kita sendiri yang mengontrol. Artinya murid pun sama. Murid juga memiliki kebebasan. Tidak seharusnya kita mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi Bapak Ibu, bayangan kita kalau misalnya kita memberikan penguatan positif berupa hadiah misalnya. Di dalam kelas kita memberikan beberapa hadiah kecil kepada murid yang berprestasi misalnya, atau tulisannya bagus. Nah, ternyata penghargaan itu bisa menjatuhkan bagi murid yang kurang dalam hal itu. Nah, jadi itu merupakan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi, hanya bayangan saja. Sebenarnya itu menjatuhkan perilaku atau menjatuhkan dari murid yang kurang tadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita kalau memberitahu murid kita itu dengan kata-kata yang kurang baik, membandingkan antara murid satu dan yang lainnya.
kamu ini ya tidak seperti murid si A, kamu itu tidak seperti murid si B. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu semuanya, mental sang anak itu terjatuhkan karena perbandingan tersebut. Dia merasa dia itu tidak berguna, berbeda dari yang lainnya. Itulah yang namanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa biasanya kita memaksa murid kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita. Kita suruh ini, kita suruh itu. Nah, itu sifatnya memaksa. Jadi sebenarnya memaksa itu sebenarnya juga tidak boleh Bapak Ibu, karena dia merasa tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Dia merasa dikontrol oleh orang lain. Dia merasa tidak memiliki kebebasan. Nah, terkait itu ada yang namanya mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, biasanya pembelajaran yang kita lakukan yaitu pembelajaran yang kebanyakan itu teacher center atau berpusat pada guru. Biasanya kita lakukan yaitu yang stimulus respon. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, artinya murid kita dengan kita itu kebutuhannya berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan antara kebutuhan murid dengan kebutuhan kita. Dia juga memiliki kontrol atas dirinya, tidak berdasarkan kontrol dari kita sendiri. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, jadi apalagi kita dalam di kelas itu muridnya ramai, apalagi dibandingkan dengan pikiran kita atau pandangan kita. Pandangan kita misalnya melihat ada perbedaan antara kasus 1 dan kasus B. Nah, itu ada berbeda pandangannya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, biasanya kita kalau melihat perilaku buruk, berkaitan dengan perilaku buruk, biasanya murid kita kan ada melakukan perilaku menyimpang. Itu kita anggap sebagai perilaku buruk. Tapi tanpa kita mengetahui apa tujuan atau apa alasan murid kita melakukan perilaku menyimpang. Kita tidak pernah menanyakan alasan mengapa murid tersebut melakukan penyimpangan atau perilaku menyimpang. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi dia melakukan sesuatu hal itu ada tujuannya, ada alasannya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itulah tadi, saya sudah memberikan gambaran contoh tadi kalau menggenggam tangan sebelah kanan dan menggenggam tangan sebelah kiri. Tangan yang digenggam itu tidak bisa dibuka oleh tangan lain kalau kita tidak bisa membuka, kalau kita tidak membuka sendiri genggaman tersebut.
Artinya kita memiliki kontrol tersendiri, tidak hanya orang lain yang mengontrol kita. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya kita memerintahkan kepada murid kita untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau, segala bujukan kita berikan kepada murid kita, tetapi masih tidak mau, akhirnya kita paksa. Nah, jadi ternyata itu tidak baik Bapak Ibu semuanya. Itu ternyata tidak bisa, karena kita masih banyak pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan. Tidak hanya menuruti apa mau kita, tetapi kita minta apa maunya. Dengan cara apa? Nah, itulah artinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak hanya maunya kita, tapi ada juga pilihan-pilihan lain yang bisa dipilih oleh murid kita itu sendiri. Yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, kalau model berpikir menang kalah artinya, kalau misalnya murid kita itu bertentangan dengan kita akan kalah. Begitu sebaliknya. Tapi kalau teori kontrol, tidak ada yang salah, semuanya menang. Artinya dia mempertahankan apa pendapatnya, apa maunya. Nah, itulah yang dikatakan model berpikir menang-menang. Materi selanjutnya itu tentang makna kata disiplin. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini kita pasti sudah mengenal atau sudah pernah mendengar apa itu kata disiplin. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin biasanya kita kaitkan dengan aturan, kan? Nah, kita kaitkan dengan aturan. Nah, ternyata menurut Diana Gosen, pakar pendidikan, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, disiplin bukan berarti tentang aturan semata, tetapi tempat kita belajar. Belajar di sini, belajar mengontrol, terutama pada mengontrol diri. Nah, biasanya kalau disiplin, untuk menciptakan disiplin harus ada motivasi-motivasi tertentu. Motivasi dari luar atau motivasi intrinsik maupun motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri. Nah, dari motivasi tersebut bisa menciptakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang bisa kita jadikan untuk pedoman mendisiplinkan murid. Tidak hanya murid, kita pun sama, untuk dengan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, itu bisa menumbuhkan disiplin diri. Nah, di sini ada berkaitan dengan disiplin, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, kira-kira di sekolah kita apakah sudah ada nilai-nilai kebajikannya, Bapak Ibu? Sudah. Apa itu? Contohnya, nilai-nilai kebajikan artinya nilai-nilai yang baik yang ada dalam sekolah kita, yang kita terapkan.
memungut sampah, apalagi ya? Solawat. Ada lagi? Terus menyumbang sumbangan tiap Iya, adanya infak Jumat. Nah, jadi itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang sudah ada dalam sekolah kita. Nah, jadi di sini nilai-nilai kebajikan ada berasal dari beberapa sumber. Di sini saya cuma ambil ada 3 contoh. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu dari profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu kandungan dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini semua Bapak Ibu merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita jadikan untuk mendisiplinkan, yang berkaitan dengan disiplin positif. Kalau dari profil pelajar Pancasila yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini saya juga ada mengambil dari IBO Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini semuanya merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil dan kita terapkan di sekolah kita, yang bisa kita terapkan kepada murid maupun diri kita sendiri. Nah, di sini ada juga saya ambil dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif yang bisa kita tanamkan, yang bisa kita terapkan di sekolah kita untuk mencapai disiplin positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk mendisiplinkan murid maupun mendisiplinkan kita semuanya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada, ternyata ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, biasanya kita melihat ada beberapa murid yang melakukan penyimpangan atau perilaku menyimpang dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ambil. Nah, ternyata itu ada sebabnya. Itu disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang kurang, artinya tidak dilengkapi. Terkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, ternyata Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, untuk kebebasan. Yang kelima, untuk kesenangan. Dan yang keenam, untuk penguasaan. Terkait untuk bertahan hidup, di sini ada yang berkaitan dengan kesehatan, rumah, makanan. Nah, itu bisa berkaitan dengan bertahan hidup seseorang. Tidak hanya murid, tapi kita semuanya. Karena di sini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, itu bisa diterima dari teman, keluarga,
pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok di mana kita tergabung. Berkaitan dengan teman. Nah, Bapak Ibu semuanya, murid kita biasanya ada murid yang merasa dikucilkan dan diasingkan oleh temannya. Nah, jadi dia merasa dia itu tidak berguna karena merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari teman, tidak mendapatkan rasa diterima oleh temannya. Nah, biasanya hal tersebut bisa menyebabkan perilaku menyimpang. Misalnya, dia sibuk sendiri, mengganggu temannya yang lain, atau sibuk sendiri melakukan sesuatu. Nah, itu karena atau dia melakukan pemberontakan. Nah, di sini itu akibat dari dia tidak bisa menerima rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tidak hanya dari temannya, bisa juga tidak didapatkan dari keluarganya. Biasanya kalau ada murid yang berasal dari broken home, nah ini murid-murid yang kurang mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tuanya, sehingga tidak banyak Bapak Ibu ada yang melakukan penyimpangan atau perilaku menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Nah, yang untuk kebebasan di sini banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain. Gaya belajar anak itu dikelompokkan menjadi 3, ada gaya belajar kinestetik, ada auditory dan visual. Nah, jadi di sini untuk gaya belajar anak itu tidak bisa kita satu kelompokkan semuanya, karena ada anak yang aktif bergerak dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, ini termasuk gaya belajar kinestetik. Misalnya dalam pembelajaran IPA untuk menerapkan macam-macam gaya. Kalau untuk anak yang kinestetik, kita suruh praktikkan langsung. Yang mana gaya otot, nah dia disuruh push up. Kemudian mana yang gaya gesek, nah dia suruh mendorong meja. Nah, untuk yang penguasaan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi, ada beberapa motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi manusia melakukan sesuatu atau perilaku tertentu itu ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, terkait motivasi perilaku manusia tadi, ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita pasti sering mendengar yang namanya hukuman, apalagi konsekuensi. Nah, yang baru di sini Bapak Ibu, restitusi. Apakah Bapak Ibu di sini semuanya pernah mendengar restitusi? Jujur, saya sendiri pun baru pernah mendengar restitusi dalam melakukan pendidikan guru penggerak. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak baru saya mengenal ada yang namanya restitusi. Biasanya saya mengenal hukuman maupun konsekuensi. Hukuman adalah bentuk konsekuensi yang bersifat negatif dan tidak terencana yang bersifat satu arah. Nah, hukuman artinya kalau misalnya ada murid kita datang terlambat, langsung kita berikan hukuman keliling lapangan 2 kali misalnya. Artinya tidak terencana, secara tiba-tiba. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah sikap guru seolah mengontrol murid dan murid dibuat tidak nyaman. Nah, artinya ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang sudah dilakukannya, atau perilaku menyimpang yang dilakukannya ada konsekuensinya.
Misalnya, kalau misalnya dia waktu jam pelajaran olahraga, dia datang terlambat, konsekuensinya disuruh keliling lapangan 1 kali. Itu pada saat jam olahraga. Artinya sesuai dengan konsekuensi yang diterima. Tapi kalau hukuman, ini tidak terencana, secara tiba-tiba. Dan biasanya dia berupa fisik. Kalau misalnya tidak mau mendengar apa kita, push up 5 kali. Nah, itu bentuk hukuman. Karena berkaitan dengan fisik murid, fisik anak kita. Itu namanya hukuman. Tapi kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Untuk tahapannya, kita lakukan dengan cara mengobrol. Mengobrol dari hati ke hati, menanyakan alasan, kemudian kita meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya pun kita minta dari murid tersebut, tidak dari kita sendiri. Misalnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu dikatakan dengan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima ada manajer. Terkait 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu semuanya merasa di posisi yang mana? Kalau saya sendiri penghukum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semuanya? Iya, kita sebenarnya kita tidak tahu kalau kita ini berada di posisi mana. Tapi sering kita lakukan. Kalau kita sendiri penghukum, disuruh ini, disuruh itu, yang bersifatnya fisik. Nah, itu yang namanya penghukum. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus, tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara. Kalau posisi kontrol gurunya penghukum, dia akan berkata, selalu saja kamu yang buat kesalahan. Biasanya nadanya tinggi. Nah, jadi itu posisi penghukum. Yang posisi pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, jadi dia merasa ada membuat kesalahan yang bisa merusak mentalnya. Kita berasa membuat anak itu selalu bersalah. Nah, kalau yang posisi kontrol teman, ayolah tolong ibu nak, nanti ibu dimarah sama kepala sekolah. Nah, itu merupakan posisi teman. Kita menganggap murid kita itu sebagai teman kita. Nah, kalau pemantau, kamu kan sudah tahu aturannya. Mengapa masih kamu langgar? Nah, itu termasuk posisi pemantau. Bagaimana kalau posisi manajer? Posisi manajer bisa kita dengan mengatakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu yang bisa kita katakan dalam kegiatan restitusi, kegiatan untuk menyelesaikan masalah tadi. Posisi kontrol, apakah aku? Kamu selalu saja salah. Kalau kata-kata seperti ini kira-kira apa Bapak Ibu? Di posisi yang mana? Penghukum. Coba kita lihat. Penghukum. Selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Coba kita lihat. Iya, benar sekali. Itu posisi manajer Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa dengan perbuatanmu. Pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat. Iya, benar sekali. Selanjutnya,
apa Bapak Ibu? Pemantau, coba kita cek. Iya, benar sekali. Ini adalah posisi pemantau. Oh, masih ada Bapak Ibu? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Ini kira-kira posisi apa? Nah, coba kita cek. Wow, hebat sekali guru-guru SD 11 ini. Semuanya bisa menjawab. Kalau dinilai dapat 100 semuanya. Calon guru-guru hebat. Atau semuanya sudah menjadi guru-guru hebat. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tadi kan sudah saya paparkan beberapa nilai-nilai kebajikan, baik dari profil pelajar Pancasila maupun dari yang lainnya. Nah, di sini kita bisa menerapkan keyakinan kelas sebagai penerapan nilai-nilai kebajikan tadi. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Biasanya kita mendengar hanya peraturan kelas saja kan? Nah, saya pun merasa biasanya kita mendengar hanya peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Kira-kira apa perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas harus ditaati dan dibuat oleh guru atau wali kelas. Nah, kalau keyakinan kelas, keyakinan kelas ini adalah yang kita sepakati bersama antara guru dan murid. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan nanti kita sepakati bersama yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, itulah namanya mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, karena sudah kesepakatan bersama. Nah, di sini untuk langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan yang baik, yang menggunakan pernyataan positif atau kalimat dan kata-kata positif. Misalnya, kalau peraturan kelasnya tadi tidak boleh membuli. Nah, itu masuk menggunakan kata yang bersifat negatif karena ada kata tidak. Nah, kalau sudah ada kata tidak, ada kata jangan, itu masuk ke dalam bentuk kata negatif. Nah, kita ubah menjadi ke dalam bentuk positif. Bentuk positifnya seperti apa? Kalau tidak boleh membuli, kita ubah menjadi saling menghargai. Ya, benar sekali. Coba tepuk tangan untuk Bu Kasih. Ya, benar sekali. Nah, itulah yang namanya kita ubah menjadi bentuk positif. Karena kalau bentuk negatif itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Biasanya kalau peraturan kata kelas kita buat 10. Kalau keyakinan kelas cukup 2 atau 3 saja supaya mudah dalam pencapaiannya. Misalnya kita keyakinkan kelas itu disiplin, kebersihan, kemudian saling menghargai. Jadi tidak perlu banyak-banyak supaya mudah untuk dijalankan. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini, guru bersama murid menyepakati keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di kelas. Nah, jadi yang kemarin itu saya buat keyakinan kelas. Saya meminta murid-murid saya menuliskan dalam satu kertas kecil peraturan kelas atau keyakinan kelas yang bisa diyakini.
Nah kemudian kalau ada yang sama itu kita kelompokkan. Kalau misalnya tidak boleh membuli, tidak boleh mengolok orang tua, tidak boleh berkata kasar. Nah itu kita kelompokkan menjadi satu. Nilai kebajikannya apa? Saling menghargai. Nah kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bila memungkinkan, kalau misalnya mau dirubah, boleh dirubah Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan bersama dengan murid kita. Nah, yang selanjutnya itu ada segitiga restitusi. Tadi adalah restitusi. Sebelumnya sudah saya singgung proses menciptakan atau menyelesaikan masalah. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dalam segitiga restitusi, yang paling dasar ini ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, terkait dengan menanyakan keyakinan, tadi sebelumnya kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, jadi di sini pada proses menanyakan keyakinan kita menanyakan kalau misalnya ada murid kita melakukan penyimpangan, kira-kira dia melanggar keyakinan yang seperti apa. Nah, pada bagian menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan berkata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu merupakan contoh dari kegiatan menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi dalam kegiatan segitiga restitusi, dalam menstabilkan identitas, bisa kita mengatakan hal-hal yang seperti ini. Supaya kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terkait validasi tindakan yang salah, kita bisa memberikan pernyataan atau mengatakan kepada murid kita, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, dalam kegiatan menanyakan keyakinan, kita bisa bertanya kepada murid kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi dalam kegiatan menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan hal ini kepada murid kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekian paparan dari saya mengenai dissemasi pemahaman budaya positif dalam modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu semuanya kalau saya menyita waktu Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sudah semuanya.
Tidak mengolok, tidak membuli, tidak menghina nama orang tua. Dia sama juga dengan kalau diubah menjadi positif, kita bisa saling menghargai. Nah, jadi nilainya saling menghargai. Jadi lanjut ke tidak merokok.